pemberitaan firman Tuhan. Bapa dalam surga, seperti pujian yang barusan kami dengar Tuhan, kami rindu itu pun menjadi doa kami. Engkau memberikan hati seorang hamba kepada setiap kami, sehingga melalui kehidupan kami, setiap bagian dari kehidupan kami dapat Engkau pakai menjadi kesaksian, dapat Engkau pakai menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Tuhan, pimpin kami Tuhan untuk dapat melakukan kehidupan kami di dalam perbuatan-perbuatan nyata kami untuk menyatakan iman kami kepada Engkau. Dan pada saat ini kami pun berdoa memohon Engkau yang memberi kami hati yang lembut, hati seperti tanah liat yang rela untuk dibentuk Tuhan, yang rela untuk menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Kami rindu menyerahkan waktu di depan, kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang memerintahkan maupun setiap kami yang merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Shalom. Dalam bulan ini kita akan berbicara mengenai tema ibadah ya. Kita masuk hari ini dalam tema transformasi ibadah dalam perbuatan. Sebelum kita membahasnya, saya mengundang kita membuka Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal pertama ayat ke-19 sampai 21, kemudian ayat 26 dan yang ke-27. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai 21, kemudian ayat 26 sampai 27. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ya. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang ibadah ya, saya ingin mengajak kita untuk melihat salah satu tokoh yang bernama Ella Craig, seorang wanita berusia 81 tahun, tetapi di dalam sejarah kekristenan namanya tercatat sebagai jemaat yang paling rajin datang beribadah ke gereja. Dikatakan dia selama 20 tahun berturut-turut tanpa pernah absen satu kali pun datang ke gereja. Kalau dihitung-hitung 20 tahun itu sekitar 1040 minggu tanpa satu kali pun bolong ya. Nah, karena prestasinya ini, sebuah surat kabar di Amerika menuliskan artikel tentang Ibu Craig ini. Diberikan judul What's Wrong with Mrs. Craig? Apa ada yang salah dengan Ibu Craig ya? Kok bisa 20 tahun datang beribadah ke gereja tanpa pernah absen satu kali pun? Di dalam koran tersebut mereka bertanya kepada Ibu Craig, apakah Ibu Craig tidak punya teman di hari Minggu yang menghalangi ibu untuk datang ke gereja? Ibu Craig menjawab, ada teman saya, tapi tetap saya datang ke gereja. Apakah ibu tidak pernah sakit kepala, flu, tidak enak badan, atau lelah di hari Minggu? Pernah, tapi saya tetap ke gereja. Tidak pernahkah Ibu Craig bangun terlambat di Minggu pagi? Pernah, saya tapi tetap ke gereja. Apakah tempat tinggalnya tidak pernah turun hujan atau salju di hari Minggu? Turun salju dan turun hujan, tetapi saya tetap pergi ke gereja. Apakah tidak ada seorang pun di gereja yang pernah menyakiti hati ibu? Pernah, dan sering kali, tetapi saya tetap saja datang ke gereja. Nah, Bapak Ibu sekalian, di akhir daripada surat kabar ini ya, penulisnya bertanya kembali, what's wrong with Mrs. Craig? Ada apa dengan Ibu Craig ya? Nah, dia menjawab sendiri, nothing at all. But if we are not in church on Sunday, when we can be there, there is something wrong with us. We need take a lesson from Mrs. Craig. Tidak ada yang salah dengan Ibu Craig,
Tetapi jikalau kita yang seharusnya bisa datang ke gereja di hari Minggu dan kita tidak datang, maka kita yang ada masalah. Kita perlu belajar dari Ibu Craig. Nah, Bapak Ibu sekalian, koran ini sungguh menarik ya, mengajak kita untuk belajar dari Ibu Craig, belajar untuk menyukai yang namanya ibadah di hari Minggu. Kalau kita melihat kisah penciptaan, kita mengetahui manusia diciptakan di hari yang ke-6. Dan di hari yang ke-7 Tuhan mengkhususkan satu hari Sabat untuk manusia itu beristirahat, manusia beribadah kepada Tuhan. Itu artinya apa? Bahwa sebelum manusia melakukan segala aktivitasnya sepanjang satu minggu, Tuhan menginginkan kita untuk datang ke hadapannya, untuk beribadah, untuk menyembah Dia, untuk bersyukur atas segala perbuatan yang sudah Dia lakukan kepada kita. Nah, karena itu saya pikir tepat sekali ya, kalau kita tidak bisa datang ke gereja di hari Minggu padahal kita bisa, ada sesuatu yang salah dengan kita. Karena Tuhan sebenarnya menciptakan kita untuk menjadi orang-orang yang beribadah kepada Dia. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah ibadah itu? Seperti apakah ibadah itu? Saya melihat di dalam Alkitab kita bisa memahami bahwa dalam satu sisi memang ibadah itu adalah kita datang ke gereja di hari Minggu, kita menyanyi, memuji Tuhan, kita melayani, memberi persembahan, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah ibadah ya. Tetapi di sisi yang lain firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa ibadah bukan hanya di gereja, tapi ibadah itu adalah pada waktu kita melakukan kehidupan kita sehari-hari ya. Pada waktu di rumah, pada waktu kita di tempat pekerjaan, dan tempat dimanapun di luar daripada gedung gereja. Yakobus mengatakan, kalau ibadah kita itu tidak disertai perbuatan, maka iman kita mati. Ibadah kita adalah ibadah yang sia-sia. Nah, saya memahami perkataan Yakobus ini, mungkin kalau kita mempunyai ibadah ke gereja tapi tidak mempunyai perbuatan nyata di luar gereja ya, kita bisa menjadi seperti seorang tokoh ini ya, yang bernama Jeremy Bentham ya. Nah, seorang tokoh yang terkenal karena dia seorang ahli filsafat. Dan dia adalah pendiri dari London University College. Pada waktu tahun 1832 sebelum dia meninggal, dia meminta memberikan sebuah perintah ya kepada pimpinan universitas yang didirikannya, bahwa setelah dia mati nanti mayatnya harus diawetkan dan diletakkan di ruang pimpinan universitas. Dia masih ingin terus berkontribusi di dalam universitas tersebut. Akhirnya benar Bapak Ibu, setelah dia mati ya, nah Pak Jeremy ini tulangnya disusun kembali, lalu diberikan kulit sintetis, dan dia dipakaikan pakaian yang biasa dia pakai. Lalu dia didudukkan di meja rapat di universitas tersebut. Kalau kita lihat itu kira-kira yang mana dia ya? Kira-kira yang pakai topi ya. Jadi setiap kali ada rapat di universitas tersebut, Pak Jeremy ini selalu ada ya, duduk begitu ya. Dan bukan hanya ada, dalam notulen-notulen rapat pun dia ditulis namanya. Yang hadir siapa? Ditulis nama pimpinan, dan Pak Jeremy itu pun ditulis ya. Tapi diberi catatan, tanda bintang. Present but not voting. Hadir tetapi tidak memberi suara ya di dalam rapat tersebut. Nah, kadang saya pikir Yakobus itu bilang, kalau kita beribadah tapi tidak punya perbuatan, kita itu akan menjadi seperti Pak Jeremy ini ya. Ya, kita duduk diam gitu ya, tenang, baik di gereja, tetapi sesungguhnya kita itu tidak punya kontribusi sama sekali ya. Kita present but not voting di dalam kehidupan kita. Nah, karena itulah Yakobus di dalam kitabnya yang ditulisnya, dari pasal 1 sampai pasal 5 kita melihat dia selalu mengajak orang-orang percaya untuk melakukan sesuatu, melakukan tindakan sebagai bentuk nyata dari iman kepada Yesus Kristus. Dia tidak banyak berbicara mengenai doktrin, tidak banyak berbicara mengenai ajaran, tapi dia mengingatkan jemaat bahwa mereka sebagai orang Kristen harus melakukan ini dan itu, ini dan itu. Nah, sore hari ini kita akan melihat beberapa perbuatan yang harusnya kita kerjakan Bapak Ibu sekalian, untuk menunjukkan bahwa kita ini orang yang beribadah, kita ini orang yang mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-19 ya.
Di sana dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Nah, Yakobus mengingatkan sebagai orang percaya kita harusnya cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Dalam ayat 20 dia mengatakan alasannya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Amarah kita itu tidak mendatangkan kebenaran di hadapan Tuhan. Saya ajak kita membaca satu bagian firman Tuhan kembali dari Kejadian pasal 4 ya, mengenai kisah Kain dan Habel. Bapak Ibu perhatikan Kejadian pasal 4, saya akan bacakan mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-12 ya. Kejadian pasal yang keempat, Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Nah, Bapak Ibu sekalian, kisah ini biasanya kita kenal sebagai kisah pembunuhan pertama yang dilakukan manusia. Tetapi di sisi yang lain kita juga dapat melihat bahwa kisah ini adalah kisah manusia yang beribadah pertama kali kepada Tuhan ya. Sejak manusia diciptakan, ini adalah kisah ibadah pertama yang dicatat oleh Alkitab. Dan satu hal yang ironis, pada waktu Kain dan Habel beribadah, rupanya terjadi kemarahan di dalam diri Kain. Kain melihat persembahan adiknya diterima, sedangkan persembahan dia tidak. Lalu dia menjadi panas hati dan mukanya muram. Nah, Tuhan yang mengetahui situasi Kain lagi marah, Tuhan mendekati Kain dan Tuhan bertanya kepada dia, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Dan Tuhan mengingatkan Kain, "Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, di sini Tuhan berkata-kata kepada Kain untuk dia dapat mengendalikan amarahnya. Tetapi apa yang terjadi? Kain lebih mengikuti amarahnya, lebih mengikuti emosinya daripada perkataan Tuhan. Sampai akhirnya kita melihat dia membunuh adiknya dan dia harus dihukum Tuhan untuk mengusahakan tanah miliknya dengan bersusah payah. Bapak Ibu sekalian, saya melihat kisah ini terkadang juga terjadi dalam kehidupan kita ya. Kita sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan di dalam gereja. Terkadang bukan damai sejahtera yang kita dapat di dalam gereja, tapi kadang di dalam gereja justru kita menjadi marah ya, menjadi panas hati. Alasannya bisa begitu banyak ya. Misalnya dari kisah Kain dan Habel, kita mungkin bisa katakan ada orang-orang datang ke gereja beribadah, lalu mereka mungkin melihat ada jemaat lain yang mobilnya lebih bagus, lalu hatinya jadi iri, jadi panas. Kok orang itu bisa punya mobil yang bagus? Mungkin datang lihat orang pakaiannya lebih bagus, orangnya lebih cakep, lebih cantik dan lain sebagainya. Melihat satu kelebihan
dari orang pada waktu sama-sama beribadah. Dan akhirnya pulang dari ibadah, hati menjadi panas, muka menjadi muram. Ibadah itu apakah ibadah yang berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Seharusnya kita datang ibadah, mengucap syukur, kita bisa bersuka cita, memiliki damai sejahtera pada waktu kita keluar dari tempat ibadah. Tapi kadang-kadang seperti Kain, kita datang beribadah, pulang bukan tenang, bukan damai, tapi justru penuh dengan kemarahan. Nah, mungkin ini terjadi dalam diri kita. Dan Tuhan mengingatkan seperti mengingatkan Kain. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini artinya apa? Kita harus mengendalikan amarah-amarah yang mungkin terjadi karena kita tidak suka kepada seseorang dalam kehidupan kita. Ini juga berarti bukan berarti marah itu tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagaimana kita mengendalikan amarah yang mungkin tiba-tiba saja muncul yang tidak kita kehendaki. Tetapi Tuhan mengingatkan, pada waktu kita mulai marah, kita harus bisa mengendalikan amarah kita tersebut. Nah, di dalam kehidupan nyata ya, ada seorang yang bernama Brian Jackson. Dia mengalami satu pengalaman pahit oleh karena kemarahan yang tidak terkendali dari orang tuanya ya. Nah, dia di gambar kiri itu yang masih bayi, yang digendong papanya ya. Yang sebelah kanan itu dia waktu usia 5 tahun ke atas, dan yang kanan bawah itu dia berusia 20 tahun. Nah, Brian Jackson ini pada usia 11 bulan dia disuntik oleh papanya dengan darah yang mengandung virus HIV. Pada usia dia 11 bulan, papa dan mamanya itu mengalami satu pernikahan yang buruk. Mereka bertengkar, mereka setiap hari cekcok dan tidak cocok satu sama lain ya. Sampai akhirnya mamanya memutuskan kita harus bercerai. Lalu mengajukan gugatan cerai dan dilakukan perceraian. Dan di dalam persidangan itu papanya Brian Jackson ini tidak dapat menerima. Saya tidak mau bercerai ya, tidak mau. Dan di dalam persidangan itu pun akhirnya diberikan satu keputusan, tetap bercerai, dan papanya ini harus menanggung biaya untuk Brian Jackson setiap bulan, mengirimkan sejumlah uang kepadanya. Nah, apa yang terjadi ya? Di tengah-tengah keputusasaannya, kemarahannya dengan hasil sidang, dan dia harus menanggung lagi akan kebutuhan hidup dari Brian Jackson, dia menyuntikkan anaknya tersebut ya dengan darah yang mengandung virus HIV. Nah, setelah terjadi demikian, hidup Brian ini menjadi hancur. Dia bertumbuh menjadi anak yang sakit-sakitan. Dikatakan pada usia 5 tahun dia positif AIDS ya. Pendengarannya 70% hilang, dan dia tidak bisa bergaul seperti anak-anak yang lainnya. Dia sedikit-sedikit sakit, dia gampang terkena penyakit ini dan itu. Setiap hari dia harus minum pil ini, pil itu ya, harus disuntik dan lain sebagainya. Teman-temannya pun ketakutan kalau bermain dekat dengan Brian Jackson. Mereka takut ketularan penyakitnya. Nah, pada masa itu Bapak Ibu sekalian, Brian Jackson mengatakan dia mengalami satu hidup yang sangat pahit dan dipenuhi dengan kemarahan. Mengapa papa saya melakukan ini kepada saya? Mengapa dia tidak bunuh saya saja? Mengapa teman-teman saya memperlakukan saya begini? Saya lebih baik mati saja. Nah, di tengah-tengah frustasiannya, kemarahannya, Brian memikirkan dua hal ya. Satu, dia pengen bunuh diri supaya dia tidak perlu menderita lebih lanjut. Kedua, dia memikirkan untuk menularkan juga penyakitnya kepada orang lain. Dia ingin orang-orang lain juga merasakan penderitaan yang dia alami. Dia ingin pergi ke satu tempat yang tidak ada orang tahu dia sakit, lalu dia akan menularkan penyakit itu kepada orang-orang yang ada di daerah baru tersebut. Nah, namun puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Brian Jackson menceritakan pada waktu dia sedang marah, waktu dia sedang memikirkan untuk melakukan sesuatu yang jahat, dia dilayani oleh seorang pendeta ya. Dia dibawa ke gereja, dia diperkenalkan kepada Kristus, dia dikonseling, dia dimentor, dia dibimbing selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya dia percaya kepada Yesus dan dia mempunyai satu kemampuan untuk dapat mengendalikan amarahnya, untuk dapat bahkan mengampuni papanya, mengampuni teman-temannya. Dan setelah mengalami semua itu, Brian Jackson memutuskan dia tidak akan lagi melakukan hal yang buruk untuk kehidupannya,
tapi dia akan melakukan pengalaman pahitnya tersebut untuk kebaikan bagi orang. Sampai sekarang dia menjadi seorang aktivis ya, seorang mentor bagi orang-orang yang terkena penyakit AIDS. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan penghiburan, dan dia membimbing untuk mereka menghadapi kemarahan mereka. Kisah Brian Jackson ini Bapak Ibu sekalian menggambarkan kepada kita bagaimana kemarahan yang tidak terkendali akan mendatangkan satu hal yang sangat merugikan baik bagi kita maupun bagi orang lain. Tetapi pada saat kemarahan itu dikendalikan, maka energi kemarahan itu dapat berubah menjadi positif. Kita dapat justru menggunakannya untuk menolong orang lain. Kita dapat menggunakannya untuk memberkati orang lain. Kita mungkin kalau dalam situasi Brian Jackson ya, kita berkata, loh kenapa saya yang harus memaafkan ya? Kenapa saya tidak boleh marah? Saya ini yang dilukai, saya ini yang dirugikan, orang itu yang salah, bukan saya. Nah, Brian Jackson mengatakan dia pun pernah bertanya hal yang sama ya. Kenapa saya harus mengampuni? Kenapa saya tidak boleh membalas dendam? Saya itu yang dirugikan, saya berhak marah. Tapi dia belajar satu hal Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya sebagai orang Kristen, pada waktu dia marah, pada waktu dia ingin membalas dendam, pada waktu dia memperlakukan papanya dengan buruk, sesungguhnya dia juga sudah berdosa di hadapan Tuhan. Nah, pendeta yang melayaninya mengingatkan dia ya, pada waktu kita sebagai orang percaya, kita diampuni dosa kita dan masuk ke dalam sorga. Bukankah pada waktu itu sebenarnya Tuhan juga berhak untuk mengatakan kepada kita, saya tidak mau mengampuni kamu, saya mau marah dan saya mau menghukum kamu dengan hukuman yang paling berat karena kamu sudah berdosa kepada saya. Tetapi Tuhan tidak melakukannya. Dosa manusia yang begitu besar diampuni oleh Tuhan, sehingga kita mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam sorganya. Nah, karena pemahaman inilah Brian Jackson pun dapat mengampuni papanya dan orang-orang di sekitarnya. Demikian pula kita Bapak Ibu sekalian, kemarahan kita walaupun orang lain yang bersalah, tidak dapat kita bilang kita boleh untuk mengungkapkannya, kita boleh untuk melepaskan kemarahan kita dengan sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena kemarahan itu tidak mendatangkan kebenaran di hadapan Allah, bahkan merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang pertama yang Yakobus ingin kita kerjakan sebagai orang beriman, mengendalikan amar kita, lebih cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Yang kedua, Yakobus ingin kita kerjakan sebagai bentuk iman kita yang nyata di dalam dunia ini adalah dengan mengekang lidah kita ya, atau kita biasa katakan mengendalikan lidah kita. Nah, Yakobus mengatakan mengapa kita harus mengendalikan lidah kita ya? Karena Yakobus mengatakan tidak mungkin dari lidah seorang percaya pada waktu yang bersamaan keluar berkat dan keluar kutuk. Pada saat yang bersamaan memuji Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana mungkin satu sumber air menghasilkan air tawar dan air pahit secara bersamaan? Yakobus mengatakan ini karena dia memahami satu hal Bapak Ibu sekalian, bahwa saat kita menjadi orang percaya, orang yang sungguh-sungguh sudah diubahkan oleh Tuhan, maka hati kita itu menjadi sumber air yang jernih ya. Hati kita bukan lagi dipenuhi dengan kejahatan, tapi dipenuhi dengan kebaikan. Dan seperti mata air yang jernih, pada waktu kita mengeluarkan kata-kata ya, kita juga mengeluarkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang buruk, yang merugikan orang lain, yang bohong, yang fitnah, yang gosip. Mungkin kalau dalam kehidupan kita ya, kita bisa lihat seperti seorang sinse mungkin ya, yang pada zaman-zaman dulu sebelum dokter canggih seperti sekarang itu memeriksa pasiennya ya. Saya dulu juga pernah mengalami waktu masih di kota saya ya, masih kecil, nggak bawa ke dokter, bawa ke sinse. Sinse pengen tahu penyakit saya, apa yang dilakukan oleh dia? Disuruh keluarin lidah biasanya ya, keluarin lidah, jolorin. Nanti dia lihat, oh ini merah, putih, lidahnya ini itu, dia bisa tahu, oh kamu lagi sakit ini, lalu dikasih obat ya. Nah, Yakobus bilang kita melihat iman kita itu benar atau tidak di hadapan Tuhan dengan lihat apakah kita bisa mengekang lidah kita ya,
Dengan lidah kita itu kita tahu bahwa sesungguhnya hati kita ini sumbernya air pahit atau air yang jernih. Apakah kita sungguh orang-orang yang sudah beriman, yang percaya kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu sekalian, selain Yakobus menyatakan bahwa lidah itu adalah sumber ya iman kita, melihat iman kita benar atau salah, dia mengajak kita untuk mengekang lidah, karena lidah itu mempunyai satu kuasa dalam kehidupan kita. Kita melihat Yakobus 3 ayat ke-5. Dikatakan di sana, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yakobus ajak kita mengekang lidah, kenapa? Karena lidah itu punya kuasa untuk menghancurkan atau untuk membangun. Nah, sebagai orang percaya, lidah seharusnya kita pakai untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Kita lihat satu hal yang ironis di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ya. Terkadang pada waktu beribadah mereka memuji Tuhan, tapi juga seringkali mereka menggunakan lidah itu untuk menghancurkan ibadah tersebut ya. Nah, sebuah kisah misalnya sering digambarkan mengenai seorang pemimpin pujian dengan seorang ibu. Pemimpin pujian itu memimpin nyanyi setelah selesai disalami oleh ibu ya. Seorang ibu lalu dikatakan, Pak, terima kasih untuk pelayanannya, tapi sorry ya Pak, ini Bapak pimpin pujiannya terlalu tegang Pak, jadi kita itu merasa ibadahnya kurang santai. Ya, terima kasih. Nah, lain kali dipimpin pujian lagi ya, pemimpin pujian ini agak lebih santai. Setelah selesai disalamin lagi, Pak, Bapak mimpinnya kali ini sudah santai Pak, tapi terlalu santai ya, sehingga kita ini tidak hikmat rasanya. Berikutnya pimpin pujian lagi, dia kali ini siapkan benar-benar ya, tidak terlalu tegang, tidak terlalu santai. Setelah selesai, ibu itu datang ke dia lagi, Pak, kali ini benar, Bapak bisa memimpin, membawa kami menyembah Tuhan itu dengan hikmat, tapi juga dengan satu suasana persekutuan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kata WL itu. Tapi Pak, ada satu yang kurang. Apa kata Bapak itu ya? Dasi Bapak tadi agak miring Pak. Tolong waktu pelayanan berikutnya yang lebih lurus ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kisah ini menceritakan apa ya? Bukan kita tidak boleh mengkritik sebagai orang Kristen, tapi kita harus melihat ya dalam hati kita, apakah kita ini orang yang memang mengkritik untuk memberi kebaikan, atau kita ini memang orang yang dari dasarnya itu senang mengkritik ya. Kita kritik pertama mungkin benar, masuk akal, tapi sudah benar, kritik yang lain lagi. Semuanya sudah benar, kita cari lagi yang lain. Sampai semuanya benar, kita masih cari yang lain, nggak selesai-selesai ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi dalam ibadah tersebut? Ya mungkin orang jadi nggak berani lagi jadi pemimpin pujian ya. Makanya kita kesulitan juga. Jangan-jangan bukan karena hal itu karena kita di sini ya. Nggak ada yang berani, selalu dikritik. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yakobus katakan kita sebagai orang Kristen harusnya menggunakan lidah kita itu untuk membangun ya, menciptakan kedamaian, membangun suatu hal yang positif, bukan untuk membakar suatu hal atau suatu keadaan atau suatu komunitas dengan lidah kita. Kita diajak untuk menjadi seperti Yesaya ya, yang dia berkata kepada Tuhan, Tuhan Allah telah memberikanku kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu ya. Nah, kita pun perlu berdoa untuk meminta lidah yang seperti dipunyai Yesaya, memiliki lidah seorang murid yang memberikan semangat kepada orang yang letih lesu, bukan justru memberikan kematian kepada orang yang letih lesu. Bapak Ibu sekalian, seorang pendeta ya di Singapura, dia pernah menyaksikan satu pengalamannya, bagaimana dia menggunakan lidahnya untuk hal yang positif, dan dia melihat sungguh luar biasa ya, Tuhan bekerja melalui perkataan-perkataannya yang baik, perkataan-perkataan aja yang membangun orang di sekitarnya. Dan dia mengatakan pada tahun 2000-an gereja dia sudah mencapai gereja dengan jemaat belasan ribu orang. Lalu dia ingin melayani di Taiwan ya, maksudnya dia ingin juga memberkati orang-orang jemaat yang ada di Taiwan. Lalu dia mengajak bekerja sama dengan gereja-gereja yang ada di Taiwan.
Tapi dia hanya akan memilih satu gereja untuk bekerjasama. Lalu dia datang ke Taiwan dan dia mengumpulkan pemimpin-pemimpin gereja, pendeta-pendeta di Taiwan. Dia men-sharingkan visinya dan dia menceritakan bahwa dia ingin bekerja sama dengan satu gereja ya. Semua gereja menawarkan diri, menceritakan mengenai profil gereja mereka masing-masing ya. Tapi dengan pimpinan Tuhan, pendeta ini merasakan dia harus bekerja sama dengan seorang pendeta yang bernama Abraham Koo ya. Nah pada waktu dia menyatakan kepada rekan-rekannya bahwa dia akan bekerja sama dengan pendeta Abraham Koo ini, semua pendeta-pendeta lain itu mengkritik dia ya. Mereka semua tidak puas dengan keputusan dari pendeta ini. Mereka mengatakan, bagaimana engkau mau bekerja sama dengan pendeta Abraham Koo? Jemaatnya cuma jemaat yang kecil, 200 orang saja, sumber daya sedikit, kemampuan finansial sedikit, dan kamu lihat pendeta Abraham Koo ini dia sangat old fashion ya. Jadi ini pada waktu dulu ya, waktu dia pertama kali bertemu dengan pendeta Singapura ini, dia orang yang sangat tradisional, tidak mengerti perkembangan zaman dan lain sebagainya ya. Tapi pendeta itu mengatakan, tidak, saya akan tetap bekerja sama dengan dia ya, karena Tuhan memimpin saya untuk memilih dia. Nah pendeta Abraham Koo sendiri berkata ya, waduh saya bagaimana mungkin bisa Pak, ini saya tidak terbiasa dengan satu gereja yang lebih modern, lebih ini dan itu dan lain sebagainya ya. Tapi dengan kekuatan dan pertolongan dari pendeta dari Singapura tersebut, pendeta Abraham Koo ini terus dimentor ya. Sampai akhirnya dalam 5 tahun Bapak Ibu sekalian, dari 200 jemaat dikatakan gerejanya bertumbuh ya. Orang-orang percaya dibawa ke dalam gereja, orang belum percaya pun dibenangkan. Jemaatnya menjadi ribuan orang di dalamnya ya. Bahkan di dalam jemaatnya lebih banyak anak-anak mudanya dibandingkan orang-orang tua ya. Dia seorang pendeta yang dikatakan tradisional, tidak mengikuti perkembangan zaman. Justru dia dipakai untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa muda kepada Tuhan. Dan belakangan gereja ini semakin terkenal Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada yang mengatakan itu puncak prestasinya ya. Pendeta Abraham Koo itu yang sebelah kiri yang sekarang ya. Enggak old fashion lagi tapi lebih keren ya. Nah dikatakan pendeta Abraham Koo ini mencapai satu pelayanan yang puncak. Kenapa? Karena dia berhasil memenangkan artis-artis Taiwan untuk datang ke gerejanya. Saya nggak tahu Bapak Ibu mengenal artis-artis Taiwan tidak ya, tapi saya tahu yang satu yang sebelahnya dia itu yang pakai kupluk ya. Itu adalah Jay Chou ya, yang pemain film dan juga penyanyi ya, artis penyanyi. Nah Jay Chou itu dipertobatkan oleh pendeta Abraham Koo Bapak Ibu sekalian. Dia dibaptis di sana, dikategorisasi di sana, dan dia melayani di sana. Dan pendeta Abraham Koo ini membimbing Jay Chou ya. Sekarang dia bukan hanya menciptakan lagu-lagu yang sekuler, tapi dia juga sudah menciptakan lagu-lagu rohani dan mengadakan konser-konser rohani untuk mengajak anak-anak muda di Taiwan itu kembali kepada Tuhan, untuk percaya kepada Yesus. Nah sungguh luar biasa saya melihat ya, pelayanan dari seorang pendeta di gereja yang kecil, yang tidak dipercaya oleh rekan-rekannya ya. Tapi pada waktu seorang pendeta memotivasi dia, memberi kekuatan, terus memberikan dia semangat, menciptakan suasana positif untuk dia dapat melayani. Akhirnya sungguh ya, pendeta Abraham Koo ini dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, memberkati anak-anak muda yang ada di Taiwan. Nah seperti pendeta Abraham Koo Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita pun bisa menciptakan hal yang sama dengan kehidupan kita. Pada waktu kita di keluarga ya, mungkin kita mengalami satu kehidupan keluarga yang tidak harmonis ya. Kita merasa kenapa kehidupan keluarga saya begini, kenapa pekerjaan saya begini, kenapa relasi saya dengan anak saya, dengan saudara saya begini, kenapa relasi saya dengan orang lain begitu buruknya. Nah mungkin karena salah satu faktornya kita tidak pernah menggunakan lidah kita dengan baik ya. Kita menggunakan lidah kita untuk menciptakan suasana yang negatif. Kita menciptakan kehancuran bagi kehidupan kita dengan lidah kita. Nah, jikalau kita ingin membangun kehidupan kita yang baik, bangunlah Bapak Ibu sekalian dengan mengendalikan lidah kita. Kita tidak membicarakan hal yang buruk kepada orang lain, tapi kita menggunakannya untuk
kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Dan tentu kita melihat firman Tuhan, bukan saja kita ingin mengendalikan lidah, karena lidah itu mempunyai manfaat ya untuk hidup kita. Tapi Yakobus tadi mengatakan, dengan lidah yang dikekang, kita bisa tahu ya, hati kita ini sesungguhnya bersumber dari air yang jernih ataukah air yang pahit ya. Kita bisa melihat kesehatan iman kita melalui lidah kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Yakobus mengajak kita mewujudkan iman kita dalam perbuatan melalui mengasihi dan peduli kepada orang lain. 1 Yakobus pasal 1 ayat ke-27, di sana dia mengatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ya. Nah, di sini dia memberikan satu perintah untuk mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang dalam kesusahan. Tentu hal ini dalam arti yang sempit, tapi dalam arti yang luas adalah kita itu bisa peduli, kita bisa mengasihi orang yang ada di sekitar kita, orang-orang kesusahan. Kita sebagai orang Kristen yang mempunyai iman kepada Tuhan, kita tidak hanya melihat diri kita saja yang bahagia, diri kita saja yang mau disukakan, tapi kita juga perlu melihat orang-orang di sekitar kita yang menderita. Dan pada waktu kita tahu ada orang yang menderita, kita pun diajak untuk mengambil bagian di dalam menolong mereka. Dalam pasal yang kedua, Yakobus memberikan contoh-contoh lebih spesifik mengenai mengasihi dan peduli kepada orang lain. Dia mengatakan kalau orang yang mengasihi dan mempunyai iman kepada Tuhan, maka pada waktu dalam ibadah dia tidak memandang muka. Ada orang yang berpakaian bagus diberi tempat yang mulia, tapi ada orang yang ke gereja memakai pakaian yang biasa, pakaian buruk, lalu ditempatkan di tempat yang tidak terhormat. Lalu mungkin ada melihat orang yang kesusahan, yang kelaparan, yang kehausan dan telanjang, lalu kita berkata, selamat jalan, makanlah sampai kenyang dan pakailah pakaianmu. Yakobus berkatakan itu bukanlah ciri dari orang yang beriman kepada Tuhan. Dia belum bisa mengasihi dan peduli kepada sesamanya jikalau masih memandang muka dan tidak empati terhadap kebutuhan-kebutuhan sesamanya yang sedang kesusahan. Dalam Matius 25 Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus pernah mengisahkan satu cerita bahwa pada waktu kesudahan zaman nanti dia akan menghakimi dunia ini. Lalu akan ada banyak orang yang akan mencari Tuhan dan ingin masuk ke dalam sorga Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Dan mereka bertanya, kenapa? Padahal kami ini menyebut namamu senantiasa. Kami berpuasa, kami melakukan ini dan itu, dan kami melayani engkau. Kami mengabarkan Injil Tuhan, menyebut Tuhan, Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, engkau memang mengatakan Tuhan, Tuhan. Tapi pada waktu aku haus, kamu tidak memberi aku